Malam itu, Ningsih kembali berjalan pelan menuju pemakaman tua di belakang pabrik tekstil yang sudah lama tidak beroperasi. Ia sudah sering ke sini. Setiap kali merasa terdesak, perasaan hatinya tak menentu, atau ketika hidupnya terasa semakin sulit, ia selalu datang ke tempat ini. Ia tahu, makam keramat itu bisa memberinya apa yang dia inginkan, kekayaan dan perlindungan. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah darah orang yang paling dekat dengannya. Pemakaman itu terletak di sudut yang sepi. Udara di sana terasa dingin, meskipun hari belum terlalu larut. Ningsih merasakan ketegangan di dadanya saat melangkah lebih dekat ke makam yang telah lama dikenal sebagai makam pelakor. Beberapa orang bilang itu adalah makam seorang wanita yang dulu menjadi simpanan seorang pria kaya, hingga akhirnya meninggal dengan penuh kemarahan. Sejak itu, banyak orang yang mencari kekayaan dengan datang ke makam itu, termasuk Ningsih. Semoga aku diberkahi kekayaan, gumamnya pelan, matanya menatap kuburan yang sudah lama tidak terawat. Ia duduk di depan makam itu, bersimpuh, lalu merapal doa yang sudah menjadi rutinitasnya. Doa yang sama setiap kali ia datang. Doa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun ia tahu, ada harga yang harus dibayar. Dinda, aku datang lagi. Berikan aku kekayaan yang lebih banyak, perlindungan dari istri sahnya. Aku hanya ingin hidup bahagia, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang menggelitik wajahnya. Namun, itu sudah cukup. Karena ia tahu, suatu saat nanti, semua yang diinginkannya akan terwujud. Semua kekayaan yang diimpikan akan datang begitu saja. Dan segala yang menghalangi, akan hilang. Namun, entah mengapa, malam itu ada perasaan yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Ningsih merinding, tapi ia berusaha untuk tidak menaruh curiga. Sebelum ia bangkit untuk pergi, suara berat terdengar di belakangnya. Siapa yang mengganggu makam ini? Suara itu terdengar seram, membuat bulu kuduk Ningsih meremang. Ia berbalik cepat, hanya untuk menemukan kegelapan yang pekat, tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang berdesir dan suara-suara tak jelas. Matanya mencari-cari, namun yang tampak hanya bayang-bayang yang tak menentu. Jangan coba bermain-main dengan yang tidak kau pahami, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Ningsih hampir tak bisa bernapas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ia segera bangkit dan berjalan cepat, meninggalkan makam itu, namun rasa takut tetap mengikuti langkahnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa dalam hati, berharap segalanya akan baik-baik saja. Sebelum meninggalkan pemakaman, ia sempat melirik sekali lagi ke makam itu. Di dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di antara batu nisan. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu hanya hayalannya, ataukah ada yang benar-benar mengawasi dirinya? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya sepanjang perjalanan pulang, dan dia tahu, ia belum akan berhenti datang ke tempat itu. Ia tidak bisa. Semua yang diinginkannya berada di sana, di makam keramat itu. Seiring waktu berjalan, Ningsih semakin terikat dengan makam itu. Setiap kali hidupnya terasa terjepit, ia akan datang ke sana dan meminta apa yang ia inginkan. Dan, hampir selalu, permintaannya terkabul. Kekayaan yang luar biasa datang menghampirinya, namun ada yang berubah dalam dirinya. Ia semakin sulit tidur. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang seolah datang langsung dari dunia lain. Ada sosok wanita yang selalu mengikutinya, mengawasinya dari jauh, tak pernah lelah. Rasa takut mulai merasuki jiwanya, namun Ningsih tetap tidak bisa berhenti mengunjungi makam itu. Ia merasa nyaman di sana, meskipun ada rasa takut yang terus menggerogotinya. Pada suatu malam yang gelap, Ningsih kembali ke tempat itu. Hujan mulai turun perlahan, menambah kesan menyeramkan di sekitar pemakaman tua yang sudah sangat sunyi ini. Ia sudah terbiasa dengan suasana ini, meski ada sesuatu yang semakin terasa aneh. Apa yang sebenarnya aku cari di sini? Gumam Ningsih pada dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa menjawabnya.
Perasaan itu muncul begitu saja, tanpa bisa dipahami. Setiba di makam, ia kembali bersimpuh dan mulai merapal doa. Namun, kali ini, entah mengapa, ia merasa sangat cemas. Hatinya berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai. Sesuatu yang sangat kuat, lebih kuat dari dirinya. Malam ini, aku ingin lebih banyak lagi. Lebih banyak dari apa yang aku miliki sekarang, Ningsih berkata dalam hati. Suaranya bergetar, namun ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tiba-tiba, langit yang tadinya gelap semakin gelap. Hujan semakin deras, dan angin pun ikut berputar kencang. Ningsih merasa ada yang berbeda. Saat ia menutup mata, mendengar suara-suara yang semakin keras, ada bisikan yang datang lagi. Kali ini, bisikan itu terdengar jelas. Aku sudah memberimu apa yang kau inginkan, Ningsih. Tapi aku juga menginginkan sesuatu. Seketika itu juga, tubuh Ningsih kaku. Ia merasakan adanya tangan dingin yang menyentuh bahunya, tangan yang sangat kuat, seolah ingin menariknya lebih dalam ke dalam makam itu. Apa yang kau inginkan? Suara Ningsih keluar terbata-bata. Aku ingin darah, suara itu menjawab, dengan nada yang penuh kemarahan. Seketika, Ningsih terjatuh ke tanah, merasakan sakit yang sangat hebat di dadanya. Segera setelah itu, dia mendengar suara tawa yang begitu mengerikan, yang membuat dirinya semakin merasa takut. Sejak malam itu, Ningsih tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi buruknya semakin parah. Setiap malam, wajah wanita yang ia lihat di pemakaman itu menghantuinya. Ada rasa seperti sesuatu yang mengikat dirinya, membuatnya tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Namun, meskipun rasa takut itu selalu hadir, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari godaan yang datang bersama janji-janji kekayaan dan perlindungan. Keadaan Ningsih berubah drastis. Harta yang ia inginkan datang tanpa henti. Rumahnya yang dulu sederhana kini menjadi megah. Mobil mewah mulai memenuhi garasi rumahnya. Semua yang ia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Namun, di balik semua itu, ada harga yang semakin terasa berat. Ningsih sudah mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Seringkali ia merasa cemas tanpa alasan jelas. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, ada yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Tapi ia berusaha menepis perasaan itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya hayalan. Suatu pagi, saat ia sedang berjalan di sekitar taman rumah mewahnya, tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki yang tidak dikenalnya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tak ada siapapun. Hanya beberapa daun yang berguguran diterpa angin. Ningsih menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa takut itu semakin menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ada beban yang semakin berat di dadanya. Suatu hari, saat ia sedang berada di ruang kerjanya, sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Darahmu akan jadi bayarannya. Pesan itu membuat jantung Ningsih berdegup kencang. Ia tahu itu bukan pesan sembarangan. Ada yang ingin ia bayar. Sesuatu yang ia pilih dengan kesadarannya sendiri, namun tidak sepenuhnya ia pahami. Ia teringat kembali pada makam keramat itu, tempat pertama kali semuanya dimulai. Dengan perasaan yang semakin resah, Ningsih memutuskan untuk kembali ke makam itu, untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi. Ia berharap bisa berdoa sekali lagi, berharap ada penjelasan yang jelas, atau setidaknya cara untuk membebaskan dirinya dari ikatan yang semakin kuat. Malam itu, ia kembali lagi. Hujan mulai turun dengan deras, menyelimuti pemakaman yang sudah sepi itu. Sepertinya, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar terasa lebih gelap dari biasanya, lebih mencekam. Ningsih berjalan perlahan menuju makam yang sudah ia kenal begitu baik. Sesampainya di sana, ia langsung bersimpuh, seperti biasa. Dinda, aku datang lagi, kata Ningsih, suaranya hampir hilang tertelan hujan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku sudah memberikan segalanya. Kenapa aku terus merasa takut?
Namun, malam itu, suara bisikan yang biasa ia dengar tidak datang. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah-olah ada yang mengamatinya dari jauh. Ningsih mulai merasa cemas. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di antara bayang-bayang pohon, ia melihat sosok itu. Wanita itu, yang dulu ia lihat di mimpinya. Sosok wanita itu berdiri di antara batu nisan dengan tatapan yang tajam dan penuh kebencian. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Ningsih dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Lalu, tiba-tiba, ia mulai mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Suasana semakin dingin, angin bertiup lebih kencang, membuat rambut Ningsih merinding. "Apa yang aku inginkan?" kata suara wanita itu akhirnya, dengan nada yang datar namun penuh amarah. "Kau tahu apa yang kau lakukan, Ningsih? Kau tidak bisa lari dari perjanjianmu. Kau telah memilih ini, dan sekarang saatnya untuk membayar." Ningsih merasa tubuhnya mulai lemas. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Setiap langkah yang ia coba buat terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Aku sudah memberikan semuanya," teriak Ningsih, suara panik terdengar jelas. "Apa yang masih kau inginkan dariku? Aku sudah melakukan semuanya seperti yang kau minta. Mengapa ini masih terjadi?" Wanita itu semakin dekat, matanya yang kosong menatap Ningsih. "Kekayaanmu, perlindunganmu, semuanya bukan milikmu. Semua itu hanya pinjaman, dan setiap pinjaman pasti ada yang harus dibayar. Darah, Ningsih. Kau akan membayar dengan darah." Ningsih merasa tubuhnya semakin tercekik. Ia jatuh terduduk, merasa seolah jiwanya sedang ditarik ke tempat yang sangat gelap. Segala yang ia rasakan, segala ketakutannya, semakin menjadi nyata. Suasana sekitar terasa begitu berat, seolah dunia ini tidak lagi berputar seperti sebelumnya. "Tidak, tidak," teriak Ningsih, berusaha mengangkat tubuhnya yang lemas. Namun, langkah kaki wanita itu semakin mendekat, dan suara tawa yang mengerikan mulai terdengar di sekitar pemakaman. Tawa itu semakin keras, memenuhi seluruh pemakaman. Ningsih hanya bisa terdiam, pasrah, sambil merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Seolah-olah malam itu, semuanya sudah selesai. Ningsih terbangun dengan napas terengah-engah. Hujan deras masih terdengar di luar rumah, tetapi kali ini bukan suara hujan yang membangunkannya. Suara ketukan di jendela. Perlahan, ia membuka matanya, merasa bingung dengan apa yang baru saja ia alami. Ada perasaan yang mengganggunya, seolah-olah apa yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi. Perasaan takut itu masih tersisa, membekas di setiap sudut tubuhnya. Ia duduk di atas ranjang, matanya menatap kosong keluar jendela yang tertutup rapat. Suara ketukan itu terus terdengar, semakin keras. Ia memandang sekitar, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal, tapi tidak ada. Hanya hening. Hanya dirinya dan suara hujan. Tiba-tiba, ingatan tentang pemakaman itu kembali menghampirinya. Wajah wanita itu. Wanita yang kini seolah menjadi bagian dari hidupnya, tak bisa lepas dari pikirannya. Semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat ingatan itu datang. Ningsih beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dengan perlahan, ia membukanya sedikit, hanya cukup untuk melihat keluar. Tak ada apa-apa di sana. Tidak ada sosok yang ia takuti. Hanya hujan dan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara ketukan itu berhenti, seolah menunggu sesuatu. Ningsih menarik napas dalam-dalam dan menutup jendela kembali. Ia berbalik, melangkah mundur ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tetapi, saat ia melewati cermin besar di dinding, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti membeku. Di belakangnya, di dalam cermin, ada sosok wanita berdiri dengan tatapan kosong yang sama seperti yang ia lihat semalam di pemakaman. Wajah itu tidak berubah, tetap penuh kemarahan dan kebencian. Ningsih terkejut, hampir terjatuh.
Ia langsung menutup mata, berharap saat ia membuka mata lagi, semuanya akan hilang. Namun, begitu ia membuka mata, wajah itu masih ada. Sosok itu mulai bergerak, mendekatinya melalui cermin. "Apa yang kau inginkan dariku?" Ningsih berteriak, suaranya serak, hampir tidak bisa keluar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ningsih, semakin mendekat, semakin nyata. Ningsih berlari ke pintu, ingin keluar dari rumah, namun kakinya terasa berat. Setiap langkahnya terasa semakin lambat. Rasa takut yang luar biasa menahannya. Kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini bukan hanya di dalam cermin, tetapi juga di telinga Ningsih. "Darahmu, waktunya sudah hampir tiba." Suara itu terdengar sangat dekat, hampir seperti bisikan di telinganya. Ningsih tidak bisa lagi mengendalikan ketakutannya. Ia berlari keluar rumah, ke halaman yang basah karena hujan. Dalam keadaan panik, ia berlari tanpa arah, ingin menjauh dari perasaan mencekam yang semakin menghantui. Hujan deras mengguyur tubuhnya, namun rasa dingin yang ia rasakan bukan berasal dari hujan itu. Ia merasa seolah ada yang mengejarnya, sesuatu yang tidak terlihat namun bisa ia rasakan di setiap helaan napasnya. Tiba-tiba, Ningsih berhenti. Di tengah jalan, di depan matanya, terlihat sebuah bayangan hitam yang sangat besar. Ia terperanjat dan menoleh ke arah bayangan itu. Sosok wanita itu kini berdiri di tengah jalan, menghalangi jalannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Ningsih, suara terisak, hampir tak terdengar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, sebuah senyum yang tidak manusiawi, senyum penuh kemarahan dan penderitaan. Dari senyuman itu, Ningsih bisa merasakan energi gelap yang begitu kuat, seperti ada kekuatan yang menahannya, mencegahnya untuk bergerak. "Kenapa kau datang kepadaku? Aku sudah memberi segalanya." Suara Ningsih terpecah, gemetar. Wanita itu mendekat, matanya kosong, namun seolah menatap langsung ke dalam jiwa Ningsih. "Kau pikir segalanya akan berjalan tanpa konsekuensi? Semua yang kau miliki bukan milikmu, Ningsih. Kekayaan, perlindungan, itu semua hanya utang yang harus dibayar." Ningsih mundur, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Ia tidak bisa bergerak. Sosok wanita itu semakin mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Setiap detik yang berlalu, ketakutan Ningsih semakin menggenggamnya. "Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau bayar dengan darah." Ningsih berteriak, suaranya penuh panik, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Wanita itu hanya tertawa pelan. "Sudah terlalu terlambat. Waktumu telah tiba. Bayarannya harus diberikan." Tiba-tiba, Ningsih merasakan sesuatu yang tajam di dada. Sesuatu yang menusuknya begitu dalam, membuatnya terjatuh ke tanah. Darah mulai mengalir, memenuhi tanah basah di bawah tubuhnya. Wanita itu berdiri di atasnya, senyumnya semakin lebar, semakin menakutkan. Ningsih berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam rasa sakit itu. "Tidak, aku mohon jangan," gumamnya lemah. Namun, wanita itu hanya tertawa lebih keras, dan akhirnya, segala rasa sakit itu menelan Ningsih dalam kegelapan yang abadi. Bayarannya telah tiba. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya, meski udara masih terasa dingin. Namun, bagi Rudi, suami Ningsih, hari itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia bangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Selama beberapa hari terakhir, Ningsih tidak pernah pulang malam seperti biasanya. Rudi mencoba untuk menghubunginya, tetapi ponsel istrinya selalu tidak aktif. Meskipun ada rasa khawatir yang menggerogoti, ia masih berharap bahwa istrinya hanya membutuhkan waktu untuk sendiri, seperti yang kadang ia lakukan saat stres. Namun, kegelisahan itu semakin dalam saat ia mengingat kembali kebiasaan Ningsih. Beberapa minggu terakhir, istrinya menjadi sangat tertutup, sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas. Rudi tidak pernah bertanya lebih jauh, karena ia tidak ingin mengganggu, tetapi perasaan curiga mulai menggerogotinya. Ada sesuatu yang tidak beres.
Setelah makan pagi, Rudy memutuskan untuk mencari Ningsih. Ia merasa tak bisa lagi menunggu tanpa bertindak. Ia meninggalkan rumah dan mengendarai mobilnya menuju tempat yang terakhir kali ia tahu Ningsih sering kunjungi, pemakaman tua yang berada di belakang pabrik tekstil yang sudah lama tutup. Rudy tahu bahwa Ningsih punya hubungan dengan makam tersebut. Tapi ia tidak tahu persis alasan kenapa istrinya selalu mengunjunginya. Rudy hanya ingat bahwa beberapa kali ia melihat Ningsih pergi ke sana, dengan langkah cepat, seperti ada yang sangat penting yang harus dilakukan. Sesampainya di pemakaman, Rudy terkejut melihat keadaan sekitar. Tempat itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pohon besar yang tumbuh di sekitar makam itu sudah mulai terlihat rapuh, dan semak-semak di sana semakin lebat, menutupi hampir sebagian besar batu nisan. Cuaca yang mendung seakan menciptakan suasana yang semakin gelap. Rudy merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tetap melangkah ke dalam area pemakaman, mencari Ningsih. "Dinda," teriak Rudy, memanggil nama istrinya, tetapi suara angin yang berdesir membuat suaranya seolah hilang begitu saja. Ia terus berjalan, melangkah melewati tumpukan daun-daun yang berguguran, merasa semakin tertekan oleh suasana yang mencekam. Namun, tak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah tempat ini benar-benar kosong, meskipun sebenarnya ada banyak makam di sana. Ia berhenti di depan makam yang sudah cukup tua. Makam itu adalah makam yang selalu dikunjungi Ningsih, yang memiliki aura misterius di sekelilingnya. Di atas batu nisan itu tertulis nama yang sudah mulai luntur, hanya tersisa beberapa huruf yang sulit terbaca. Rudy mengerutkan keningnya, merasa ada yang tidak beres. Ia berjongkok di depan makam dan menyentuh batu nisan itu, berusaha mencari tahu lebih banyak. Saat tangannya menyentuh batu itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seolah ada getaran yang datang dari bawah tanah, menembus ke dalam tubuhnya. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba kaku, dan dalam sekejap, rasa takut yang besar menghantam jantungnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat pelan. Suara itu terasa familiar, tetapi sangat mengerikan. "Aku sudah memberimu apa yang kau inginkan, Rudy." Rudy terkejut dan berbalik, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada angin yang berhembus lembut, dan pohon-pohon yang bergerak. Nafas Rudy semakin berat. Ia tahu, ini bukan hanya kebetulan. Ini ada hubungannya dengan Ningsih. Rudy memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam pemakaman. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar ia bisa menemukan istrinya dan membawa pulang wanita yang telah ia nikahi. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di depan sebuah makam yang sangat tua, dengan batu nisan yang hampir roboh. Ada sesuatu yang membuat Rudy merasa sangat terintimidasi di makam itu. Ketika ia melangkah lebih dekat, ia melihat sebuah bayangan bergerak di dekat makam. Bayangan itu sangat cepat, dan dalam sekejap hilang di balik pepohonan. Rudy merasa ada yang mengikutinya, sesuatu yang tak tampak namun terasa sangat nyata. Ia menggigil, namun tetap melangkah maju, meskipun hati dan tubuhnya terasa semakin lemah. "Dinda," panggil Rudy dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sosok wanita itu. Ningsih. Ia berdiri di kejauhan, di antara bayang-bayang pohon, dengan wajah yang kosong dan penuh ketakutan. Mata Ningsih terlihat merah, seperti baru menangis. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Rudy merasa ada yang sangat salah. Ia berlari mendekat, ingin meraih Ningsih, tetapi wanita itu justru mundur, melangkah menjauh dengan cepat. "Ningsih, tunggu," teriak Rudy, tetapi langkah Ningsih semakin cepat. Semakin cepat, semakin jauh. Seolah ia sedang menghindari Rudy. Pada saat itu, suara wanita itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas. "Aku sudah membayar harga itu, Rudy. Aku tidak bisa kembali. Kamu juga tidak bisa." Tiba-tiba, sosok Ningsih menghilang di dalam kegelapan, meninggalkan Rudy yang terkejut dan bingung. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi ada satu hal yang ia pasti, Ningsih bukan lagi wanita yang sama.
Sesuatu yang mengerikan telah mengambil alih hidup istrinya. Dan sekarang, ia harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Rudy tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kehilangan Ningsih di pemakaman itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan yang hancur. Kepalanya berputar, tubuhnya lemas, dan hati terasa kosong. Di dalam mobil, ia terus berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa seperti ada dunia lain yang menguasai hidupnya, dunia yang jauh di luar jangkauannya. Setibanya di rumah, Rudy langsung masuk tanpa berkata sepatah kata pun pada orang-orang yang ada di sana. Suasana di dalam rumah terasa semakin sepi. Rumah yang sebelumnya penuh tawa dan kebahagiaan kini terasa suram, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Rudy duduk di ruang tamu, memandang kosong keluar jendela. Hujan mulai turun dengan deras, menciptakan suara yang mengisi kekosongan di dalam rumah. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Rudy langsung membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Kau masih belum mengerti, kan? Semua ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama atau petunjuk siapa pengirimnya. Namun, Rudy tahu, itu pasti ada kaitannya dengan Ningsih. Pikirannya semakin kacau. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, atau apa maksudnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa berdiam diri lagi. Ia harus mencari tahu, mengungkap misteri di balik semua kejadian ini. Rudy memutuskan untuk kembali ke pemakaman, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia merasa seperti ada yang mengikatnya pada tempat itu, pada tanah yang penuh dengan rahasia gelap. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan jaket dan keluar dari rumah, mengendarai mobilnya menuju lokasi yang sama. Pemakaman itu sudah tidak tampak seperti tempat yang dulu ia kenal. Malam semakin larut, dan pemakaman yang sebelumnya sunyi kini terasa lebih gelap dan lebih menakutkan. Setiap langkah kaki Rudy terasa semakin berat. Ada rasa cemas yang terus menyelimutinya, membuatnya berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh. Ia berhenti di pintu gerbang pemakaman. Hanya suara angin dan desiran daun yang terdengar. Seakan tempat ini menunggu kedatangannya. Dengan hati-hati, Rudy melangkah masuk. Setiap batu nisan yang ia lewati seperti berbisik, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di ujung jalan pemakaman, di tempat yang paling gelap, Rudy melihat sosok itu. Ningsih. Sosok yang familiar, namun sangat berbeda. Kali ini, ia tidak berjalan menuju Rudy. Sebaliknya, Ningsih berdiri tegak, wajahnya tertutup bayangan, tetapi Rudy bisa melihat mata itu, mata yang kosong, seperti tak lagi hidup. Ningsih, teriak Rudy, mencoba memanggilnya, tetapi suara itu seolah hanya terperangkap di dalam tubuhnya. Wanita itu berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya, Rudy melihat wajah Ningsih dalam cahaya bulan. Wajahnya pucat, lebih pucat dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Matanya tampak merah, seolah baru saja menangis, tetapi senyum yang terukir di wajahnya bukanlah senyum yang Rudy kenal. Senyum itu penuh dengan kebencian dan penderitaan yang dalam. Apa yang terjadi padamu, Dinda? Tanya Rudy, suaranya terdengar putus asa. Kau tidak seperti yang dulu lagi. Ningsih hanya tertawa pelan, tawa yang tidak mengenal kehangatan. Kau masih belum mengerti, Rudy. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari keputusan yang aku buat. Kau tidak bisa membawaku kembali. Rudy mendekat, langkahnya ragu, tetapi hatinya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk menyelamatkan istrinya. Apa yang kau maksud? Apa yang kau lakukan, Dinda? Kita bisa kembali, kita bisa mulai lagi. Tapi Ningsih hanya tersenyum, senyum yang semakin mengerikan. Kita tidak bisa kembali, Rudy. Waktu kita sudah berakhir. Aku sudah membayar harga yang harus dibayar. Kau juga akan merasakannya. Rudy merasa tubuhnya seperti dipenuhi oleh rasa dingin yang menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar, dan suara yang asing mulai terdengar,
seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Sesuatu yang besar dan mengerikan mulai muncul, sesuatu yang telah lama terkubur di bawah sana. "Ningsih, apa yang kau lakukan?" tanya Rudy, dengan nada panik. Ningsih mengangkat tangannya ke udara, dan seketika itu juga, seluruh pemakaman seolah hidup. Tanah mulai bergetar lebih kuat, dan suara aneh semakin jelas terdengar. Beberapa batu nisan mulai bergerak, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari dalam tanah, mengelilingi Rudy. Rudy mundur, tubuhnya semakin gemetar. Tidak mungkin. Namun, Ningsih hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang kosong. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Rudy mengeluarkan suara berderak keras, dan dari dalam tanah, sosok besar muncul, sosok yang menyeramkan, penuh dengan bayang-bayang gelap yang tak dapat dijelaskan. "Dinda, tolong!" Rudy berteriak, berusaha melarikan diri. Namun, kakinya seolah tertanam di tanah. Suara tawa Ningsih terdengar semakin keras, dan segala yang ada di sekitarnya menjadi gelap. Tanah yang lembab di bawah kakinya mulai merayap, mengikatnya, menariknya lebih dalam. Rudy berusaha melawan, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperangkap. Sosok besar itu semakin mendekat, dan suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. "Kau sudah terlambat, Rudy. Sekarang kau juga akan membayar harga yang telah ditentukan." Rudy merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tidak bisa lagi melawan. Seiring dengan gelap yang mengerikan itu menyelimuti dirinya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi bukan hanya karena keputusan Ningsih. Ini adalah kutukan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Rudy terbangun di tempat yang asing, tempat yang bukan rumahnya. Ia mengerjap, mencoba menyesuaikan pandangannya dengan gelapnya malam. Ia merasa tubuhnya lemas, dan seluruh otot-ototnya terasa kaku. Saat ia mencoba bergerak, rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh tubuhnya. Seperti baru saja dipukul berulang kali. Ia mengangkat tangan dan menatapnya. Darah. Banyak darah. Ia tercebur ke dalam lumpur, bagian dari tanah yang sepertinya tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, itu bukan yang paling menakutkan. Yang membuatnya benar-benar terperangah adalah kenyataan bahwa di sekelilingnya, ada makam-makam yang baru saja muncul. Batu nisan yang tampaknya lebih tua dari yang ia kenal, dengan tulisan-tulisan yang buram dan terkelupas. Semua itu tampak asing, dan suasana di sekitar tempat itu sangat sunyi. Bahkan suara angin pun seolah tidak berani menyentuh tanah ini. Rudy berusaha berdiri, namun kakinya terasa tertahan oleh sesuatu yang berat. Ia menatap ke bawah dan melihat akar-akaran pohon yang menjalar hingga menembus ke dalam tanah, mengikat dirinya seperti belenggu yang tak bisa dilepaskan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Apa yang terjadi?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan yang bergerak cepat, berkelip di antara batu nisan. Rudy menegakkan tubuhnya, berusaha menahan rasa sakit yang semakin menyengat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di sini. Tak lama kemudian, sosok itu muncul lebih dekat. Sosok wanita yang sangat dikenalnya, Ningsih. Ia berdiri di tengah-tengah pemakaman, menatapnya dengan tatapan kosong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah Ningsih tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya, yang dulu penuh kasih sayang, kini terlihat kosong dan penuh amarah. Senyuman tipis muncul di bibirnya, tetapi bukan senyuman yang menghangatkan hati Rudy. Itu adalah senyuman yang dingin dan penuh kebencian. "Ningsih," panggil Rudy dengan suara yang berat, matanya basah, seolah ada ketakutan yang tidak bisa ia bendung. "Apa yang terjadi? Kenapa kau di sini?" Ningsih tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatapnya. Kemudian, ia melangkah mundur, sedikit demi sedikit, seolah ingin menjauhkan diri dari Rudy. Tanpa sadar, Rudy mengikuti langkahnya, meskipun ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang sedang terjadi. "Kau tidak bisa pergi dari sini, Rudy," suara Ningsih terdengar, namun kali ini lebih berat,
seolah ada kekuatan lain yang menguasai suaranya. Kau telah terjebak di sini, sama seperti aku. Rudy mencoba untuk meraih tangan Ningsih, namun wanita itu menghindar, melangkah mundur dengan langkah yang semakin cepat. Wajahnya tampak lebih keras, semakin tidak manusiawi. Tidak, Ningsih. Apa yang terjadi padamu? Kau bukan seperti ini. Aku akan membawa kita keluar dari sini. Ningsih tersenyum lagi, senyuman yang lebih lebar kali ini, tapi bukan senyuman yang hangat. Kau tidak mengerti, Rudy. Kau terlalu terlambat. Aku sudah terjebak di sini, dan kau pun akan ikut dengan aku. Ini adalah bagian dari kutukan yang harus dibayar. Rudy mundur beberapa langkah, perasaan takut semakin meliputi dirinya. Kutukan? Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berubah seperti ini? Tanya saja pada dirimu sendiri, jawab Ningsih, suaranya hampir tak terdengar, namun ada sesuatu yang sangat menyeramkan dalam setiap kata yang terucap. Kau yang membawa aku ke sini. Semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan kita. Aku telah membayar harga itu, dan sekarang, giliranmu. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh Rudy. Semua yang terjadi terasa tidak nyata, seolah ia terjebak dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir. Ia berusaha berpikir, mencari cara untuk keluar dari situasi ini, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Tanah di sekelilingnya semakin erat mengikat kakinya, sementara sosok Ningsih semakin menjauh, semakin tak terjangkau. Rudy, ini semua sudah selesai, kata Ningsih, suaranya begitu pelan, namun sangat jelas. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan. Kita tidak bisa lari dari takdir. Tiba-tiba, tanah di bawah Rudy mulai bergetar hebat. Tanah itu terbelah, dan suara gemuruh semakin keras, seperti ada sesuatu yang sangat besar dan menakutkan yang keluar dari dalam bumi. Rudy merasakan getaran itu sampai ke dalam tulangnya, membuatnya hampir tak bisa berdiri. Dari dalam tanah, muncul bayangan besar yang semakin mendekat. Tanpa bisa ia hindari, Rudy terjatuh ke tanah, dan bayangan itu semakin dekat, semakin mengerikan. Ningsih berdiri diam, menatapnya tanpa emosi. Matanya yang kosong hanya memandang Rudy dengan tatapan yang tidak lagi bisa dikenali. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan penyesalan. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Rudy mencoba berteriak, namun suaranya tertahan. Tanah yang memeluk tubuhnya semakin menguat, seolah ingin menelan dirinya. Semua yang ada di sekelilingnya mulai berputar. Dalam kebingungannya, ia baru sadar bahwa ia tidak hanya terjebak dalam pemakaman ini. Ia telah terjebak dalam takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan takdir itu datang dengan harga yang harus dibayar, harga yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Bayangan itu semakin mendekat, dan Rudy tahu, ia tidak akan bisa lari lagi. Rudy merasakan tubuhnya semakin terperangkap dalam tanah yang semakin dalam. Ia berusaha untuk bergerak, tetapi seolah-olah tanah itu memiliki kekuatan sendiri. Setiap kali ia mencoba untuk mengangkat kaki, akar-akarnya semakin mencengkeram, mengikatnya lebih erat. Pandangannya mulai kabur. Pikirannya semakin terombang-ambing, seolah-olah tubuhnya terpisah dari jiwanya. Dalam kegelapan yang menyelimuti, ia merasakan segenap ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di kejauhan, sosok besar yang muncul dari dalam tanah itu semakin mendekat. Semakin dekat, semakin nyata, hingga Rudy bisa merasakan hawa dingin yang datang dari arah bayangan itu. Suara gemuruh semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang menggerus tanah itu sendiri. Namun, saat Rudy mencoba untuk berteriak, suaranya tak keluar. Ia merasa seakan tenggelam dalam kesunyian yang tak berujung. Sosok itu tampak jelas sekarang. Sebuah bentuk bayangan yang tinggi besar, tubuhnya berwarna hitam pekat, hampir tidak terlihat. Hanya matanya yang tampak menyala, merah membara, menembus gelapnya malam. Suara bisikan lembut, namun berat, terdengar mengisi udara. Kau takkan bisa lari, Rudy. Rudy menatap dengan ngeri, berusaha mengerti apa yang sedang terjadi, namun semakin ia memikirkan,
semakin ia merasa tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa ia kendalikan. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Kehidupan yang selama ini ia kenal, yang ia anggap sebagai takdir, sekarang berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia lawan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara Rudy terhenti, tercekat. Keringat dingin mengalir di wajahnya, meskipun udara di sekitar itu terasa lebih dingin daripada biasa. "Kenapa aku harus membayar harga ini?" Bayangan itu tidak menjawab. Namun, Ningsih, sosok yang sudah kehilangan dirinya, berdiri tak jauh di depannya, menatap dengan mata yang kosong. Wajahnya masih pucat, namun kini lebih menyeramkan. Senyum itu kembali terukir di wajahnya, senyum yang penuh dengan rasa sakit dan kebencian. "Rudy," suara Ningsih terdengar berat, seolah ada kekuatan lain yang menguasai tubuhnya. "Ini adalah jalan yang telah kau pilih. Semua ini terjadi karena kau mendekatkan diri kepada dunia yang tak seharusnya. Kau mencoba mendapatkan semuanya tanpa memahami konsekuensinya. Kau datang kepada aku, dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan kini, kau harus membayar." "Apa maksudmu, Ningsih?" "Aku hanya mencintaimu, aku tak tahu apa yang terjadi," teriak Rudy dengan suara yang serak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tanah yang semakin kuat. Ningsih tersenyum lagi, namun senyuman itu tidak mengandung cinta seperti dulu. Senyuman itu lebih seperti senyuman seorang yang sudah lelah dengan hidupnya. "Kau ingin tahu? Kau tidak akan bisa memahami ini, Rudy. Kau ingin aku kembali, namun aku sudah terperangkap dalam perjanjian yang lebih besar. Dunia ini lebih gelap dari yang kau pikirkan." Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Sebuah perasaan tak terdefinisikan mulai merayap di seluruh tubuhnya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesugihan. Sesuatu yang lebih jahat, lebih kejam, lebih tidak manusiawi. Semua yang selama ini ia anggap hanya sekadar mitos dan cerita lama ternyata nyata, lebih nyata dari yang ia bayangkan. "Jadi ini yang kau maksud dengan membayar harga? Dengan mengorbankan orang-orang di sekitar kita?" Suara Rudy bergetar, tidak bisa menahan amarah yang muncul begitu saja. "Dengan darah?" Ningsih menatapnya dengan tatapan yang semakin kosong. "Ya, Rudy. Dengan darah. Semua yang kita miliki, semua yang kita inginkan, datang dengan harga yang harus dibayar. Ini bukan hanya tentang aku dan kau, tapi juga tentang semua yang terlibat. Dunia ini tidak seperti yang kau kira." Rudy merasa tubuhnya semakin lemas, semakin terhimpit oleh tanah yang tidak hanya menahan fisiknya, tapi juga menghancurkan jiwanya. Ketika Ningsih berbicara, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan dari dalam tanah itu sendiri. Dari bawah sana, suara deru seperti ombak yang menggulung terdengar jelas, menggema di sekelilingnya. Kaki Rudy semakin berat, semakin sulit digerakkan. Rasa takut yang luar biasa mulai merayap ke dalam dirinya. Ia tahu, ini bukan sekadar takdir yang mengerikan, ini adalah jebakan yang lebih besar dari sekadar kesalahan. Semuanya telah dipersiapkan dengan cermat, dan kini, dia harus membayar dengan hidupnya. "Ningsih, tolong," teriak Rudy, berharap ada secercah harapan. Namun, tak ada jawaban. Sosok Ningsih berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang tetap menatapnya, kosong, tanpa kehidupan. Dan saat itu, tanah di sekitar Rudy bergetar lebih keras, hingga akhirnya sebuah tangan besar yang gelap muncul dari dalam tanah, menjulur ke arahnya, menggenggam tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Rudy berteriak keras, namun suaranya teredam. Sesuatu yang mengerikan semakin mendekat. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Suara dari dalam tanah itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu seperti datang dari semua arah. Semua sudah ditentukan. Rudy merasakan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Semakin dalam ia terperangkap, semakin hilang harapan dalam dirinya. Ketika tangan itu semakin erat mencengkeram tubuhnya, ia hanya bisa pasrah, merasakan dunia yang gelap dan mengerikan menyelimuti dirinya. Rudy terperangkap dalam cengkeraman gelap yang seakan tidak ada habisnya.
Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama, begitu berat. Tangan hitam besar yang muncul dari dalam tanah mencengkram tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Rudy merasakan panas dan dingin yang bercampur menjadi satu, tubuhnya terjepit, dan napasnya semakin sesak. Perasaan itu, sebuah ketakutan murni, menjalar ke setiap sudut tubuhnya. Ningsih berdiri di kejauhan, matanya kosong dan penuh amarah. Tidak ada lagi raut wajah yang menunjukkan sedikit pun perasaan manusiawi. Ia bukan wanita yang Rudy kenal dulu. Wanita yang selalu hadir dengan senyum hangat dan lembut, yang dulu menjadi tempat bernaungnya. Kini, ia adalah sosok yang asing, penuh dengan kebencian dan kekosongan yang mendalam. Rudy berusaha meronta, menarik tubuhnya dari genggaman tanah yang semakin menjeratnya. Namun semakin keras ia berjuang, semakin dalam ia terperangkap. Tanah yang menutupnya seperti gigi geraham raksasa, menggigit dan menahan tubuhnya di tempat yang tak bisa ia hindari. Suara gemuruh semakin dekat, dan suara itu bukan hanya suara dari dalam tanah, melainkan suara sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan. Suara yang seperti berasal dari kedalaman bumi yang tak terhingga. "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriak Rudy. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan malam yang semakin menakutkan. "Kenapa aku? Aku hanya seorang pria biasa. Aku tidak tahu apa-apa." Ningsih tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempat yang sama, matanya tertuju pada Rudy, tetapi tak ada perubahan apapun di wajahnya. Sosok yang pernah dicintainya kini tampak lebih seperti bayangan yang telah terlepas dari realitas. Rudy bisa merasakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Seperti ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang mengendalikan tubuh Ningsih, sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak bisa ia pahami. "Kenapa kau tidak memberi penjelasan, Ningsih?" Rudy mencoba lagi, mencoba meraih apapun yang masih bisa ia pegang dari kenangan mereka yang dulu. "Aku tidak tahu tentang semua ini. Aku hanya ingin hidup bersama denganmu. Kenapa semua ini terjadi?" Ningsih melangkah perlahan, mendekat. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seakan bumi sendiri menahan langkahnya. Matanya tidak pernah lepas dari Rudy, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih menakutkan. Suara Ningsih kembali terdengar, namun kali ini, bukan suara lembut yang biasa ia kenal. "Kau tahu, Rudy?" Suara Ningsih mulai terdengar lebih berat, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikannya. "Kau terlalu percaya bahwa semuanya bisa selesai dengan mudah. Kau datang kepada aku dengan harapan bisa mendapatkan lebih. Kau ingin segala-galanya tanpa membayar harga. Tapi hidup ini tidak seperti itu. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan. Dan kau tidak tahu betapa besar harga itu." Rudy hanya bisa menatap dengan ngeri. Semakin dalam ia terperangkap dalam rasa takut yang semakin menggerogoti. Matanya mencari-cari jawaban, tetapi tak ada satupun yang memberikan kejelasan. Semua yang ada hanya bayangan gelap yang semakin mencekam. Tangan besar itu semakin mencengkeram tubuh Rudy, semakin erat dan semakin kuat. Rudy merasa setiap tulangnya seperti akan retak, setiap napas yang ia ambil semakin sesak, dan hatinya berdegup lebih kencang. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa melawan. Semua yang ada hanyalah kegelapan dan rasa takut yang menguasai dirinya. "Aku tidak bisa melarikan diri lagi, Ningsih. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bayar?" Suara Rudy terputus-putus, penuh dengan keputusasaan. Ia tahu ia sudah terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. Semua yang ia coba lakukan hanya sia-sia. Ningsih tetap diam, menatapnya dengan mata kosong. Tak ada belas kasihan, tak ada penyesalan. Ia sudah menyerah pada takdir yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan Rudy. Ia sudah terperangkap dalam dunia ini, dan kini, Rudy ikut terjebak dalam kutukan yang sama. "Kau sudah sampai pada titik ini, Rudy. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Dan ini adalah akibatnya." Ningsih akhirnya berbicara, suaranya mengalir seperti bisikan dari kedalaman bumi. Dengan sekali gerakan, tangan besar dari dalam tanah itu menarik Rudy lebih dalam lagi.
Terlepas dari segala jeritan dan perjuangan yang ia lakukan, tubuhnya semakin tenggelam. Dalam hitungan detik, ia merasa seakan terbenam sepenuhnya, dan segala yang ada di sekelilingnya menjadi gelap. Suara Ningsih, suara bisikan itu, semakin jauh terdengar, seolah-olah ia mulai kehilangan segala pengharapan. Aku sudah memilih jalan ini, dan kini, kau juga. Suara itu terdengar samar-samar, hilang di dalam gelapnya kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya. Rudy merasa dunia ini semakin menghilang dari pandangannya. Semuanya terasa semakin jauh, semakin sunyi, dan semakin berat. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia terperangkap dalam takdir yang sudah ditentukan. Tanpa bisa melawan, tanpa bisa lari, Rudy menghilang dalam gelap yang tak terjangkau. Begitulah, perjalanan Rudy berakhir. Namun, pertanyaan besar tetap terngiang di dalam benak siapa saja yang mendengarnya, apakah benar takdir tidak bisa diubah? Dan siapa yang sesungguhnya mengendalikan semua ini? Keheningan malam di pemakaman tua itu terasa mencekam. Semua yang terjadi sebelumnya kini terbenam dalam kegelapan yang tak terungkapkan. Rudy telah hilang, tubuhnya tenggelam dalam tanah yang dulu ia anggap sebagai sekadar tempat pemakaman. Namun, sesuatu yang lebih gelap, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, telah menelan dirinya. Ningsih berdiri di sana, seolah tak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Matanya kosong, dan wajahnya tampak lelah. Namun, senyum tipis yang tiba-tiba muncul di wajahnya menunjukkan sesuatu yang tak terduga. Ada yang salah. Tetapi tidak ada waktu untuk merenung panjang. Dalam kegelapan itu, suara bisikan mulai terdengar lagi. Suara yang tidak asing. Suara yang mengerikan. Tanah itu mulai bergetar, seakan ada sesuatu yang terbangun dari kedalaman bumi. Dan kali ini, Ningsih merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kau pikir ini selesai? Suara itu terdengar semakin jelas. Kau masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ningsih terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Suara itu berasal dari bawah tanah. Tanah yang sekarang bergetar semakin hebat. Segala yang ada di sekitar pemakaman itu mulai berubah. Pohon-pohon yang dulu tampak biasa, kini terlihat menyeramkan, seolah-olah mereka hidup, mengamati setiap gerak-gerik Ningsih. Siapa itu? Tanya Ningsih dengan suara bergetar. Ia merasakan jantungnya berdetak kencang. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi dari dalam tanah. Namun, yang mengerikan adalah kenyataan bahwa ia sudah tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, dari balik tanah yang mengembang, muncul sebuah bayangan hitam yang semakin jelas. Sosok itu tinggi besar, wajahnya terbalut kabut hitam, tak bisa dikenali. Matanya berkilau merah, menatap tajam ke arah Ningsih. Hatinya berdebar keras. Rasa takut yang lebih dalam muncul. Ini bukan sekadar pesugihan yang ia jalani, bukan hanya tentang kekayaan atau perlindungan dari istri sah. Ini jauh lebih besar dan lebih jahat. Apa yang kau inginkan dariku? Ningsih berteriak, hampir tak bisa menahan ketakutannya. Aku sudah melakukan apa yang aku perintahkan. Aku sudah membayar harga itu dengan darah. Bayangan itu mendekat, geraknya pelan, namun pasti. Tanah di sekitar mereka mulai bergerak, seolah-olah kehidupan itu terbangun dari kedalaman bumi. Suara gemuruh semakin keras, dan sosok itu akhirnya berbicara dengan suara yang dalam, memecah kesunyian malam. Kesalahan terbesar yang kau buat, Ningsih, adalah percaya bahwa kau bisa mengendalikan semuanya. Kau pikir dengan memberikan korban, dengan membuat perjanjian, kau bisa mendapatkan kekuatan yang kau inginkan. Tapi kau lupa satu hal, ini bukan hanya tentang kau dan Rudy. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, yang menguasai segala hal. Ningsih terdiam. Ia merasa dunia ini seolah runtuh di sekelilingnya. Semua yang terjadi, semua yang ia lakukan, ternyata hanya bagian dari permainan yang jauh lebih besar, yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Ia telah mengorbankan terlalu banyak, bukan hanya nyawa Rudy, tetapi dirinya sendiri. Sadar atau tidak, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tiba-tiba,
Sosok itu melangkah lebih dekat lagi, dan tangan besar yang gelap muncul dari dalam tanah, menggenggam tubuh Ningsih dengan kekuatan yang luar biasa. Ningsih berteriak, namun suaranya teredam oleh tanah yang semakin menutupi tubuhnya. Namun, sebelum ia sepenuhnya tenggelam, sosok itu berbisik dengan suara yang mengerikan. Kau sudah tidak ada lagi, Ningsih. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau bukan hanya korban, kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan satu sentakan kuat, Ningsih terjatuh ke dalam tanah, tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Seluruh tubuhnya terseret ke bawah, dan dunia di sekitarnya menjadi semakin gelap. Namun, ada sesuatu yang mengerikan yang terjadi. Saat tubuhnya hampir mencapai kedalaman, tiba-tiba semuanya berhenti. Tanah itu mengeluarkan suara retakan keras, dan suara gemuruh itu lenyap begitu saja. Ketika Ningsih membuka matanya, ia tidak lagi berada di tempat itu. Ia berada di sebuah tempat yang asing. Tidak ada lagi kegelapan atau tanah yang mengurungnya. Sebuah ruangan besar, berwarna hitam pekat, mengelilinginya. Di tengah-tengah ruangan itu, sebuah cermin besar berdiri tegak. Ningsih berjalan mendekat, penasaran. Saat ia melihat ke dalam cermin, wajahnya tidak lagi terlihat seperti dirinya yang dulu. Wajah itu kini penuh dengan goresan, mata kosong, dan bibir yang tertarik ke dalam senyuman tipis yang jahat. Sosok yang ada di dalam cermin bukanlah dirinya. Ia kini adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa lagi disebut manusia. Selamat datang, Ningsih, suara itu terdengar lagi, dan kali ini, suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kau telah menyelesaikan perjalananmu. Sekarang, kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ningsih ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menyadari bahwa dirinya kini telah terperangkap, tidak hanya dalam dunia yang kelam ini, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Selama ini, ia telah menginginkan kekuatan, tapi apa yang ia dapatkan kini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Semua yang telah kau lakukan, semuanya membawa kita ke titik ini. Kekuatan itu akan terus hidup dalam dirimu. Tak ada lagi yang bisa melarikan diri. Dan dengan itu, cermin itu pecah. Dunia di sekitar Ningsih terbelah, dan kegelapan menyelimuti segala sesuatunya. Tamat.